Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Feti Fatimah, Guru Bimbingan dan Konseling SMKN PP Cianjur. Saya akan menjelaskan terkait perkembangan remaja. Yang akan saya coba jelaskan terlebih dahulu yaitu kita memahami terlebih dahulu apa pengertian remaja. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan, masa yang penuh dengan gejolak. Remaja juga merupakan masa badai dan tekanan atau storm and stress menurut Stanley Hall. Remaja juga dimaknai sebagai masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Itu menurut Erikson. Ketika kita sudah memahami apa itu remaja, maka kita akan bahas tentang usia dan ciri-ciri remaja itu seperti apa. Menurut Gunarsa, karakteristik remaja adalah ketidakstabilan emosi dan juga kecanggungan dalam pergaulan, dalam kelakuan, dalam gerakan. Senang bereksperimen, senang juga bereksplorasi. Adanya sikap menentang dan juga menantang orang tua. Ada juga rentang usia remaja ini cenderung membentuk kelompok. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan hidup. Itu di usia remaja ya, ciri-ciri remaja seperti itu. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait tentang usia remaja. Remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12 tahun hingga 22 tahun. Maka masa remaja dibagi menjadi menjadi 3 rentangan, yaitu adanya remaja awal, remaja madya, dan juga ada remaja akhir. Remaja awal rentang usia 12 sampai dengan 15 tahun, remaja madya rentang 15 sampai 18 tahun, dan juga remaja akhir itu adalah sekitar 19 sampai dengan 22 tahun. Itu rentang usia remaja. Setelah kita membahas terkait rentang usia remaja dan juga karakteristik remaja, maka kita lanjut memahami perkembangan remaja. Perkembangan remaja itu seperti apa? Di mana perkembangan remaja ini adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perkembangan secara biologis, ada juga perkembangan secara fisik. Perkembangan secara biologis yaitu bagaimana remaja ini memiliki atau mendapatkan pandangan hidup sendiri, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua, menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri. Adapun perkembangan remaja secara fisik yaitu perkembangan fisik pada anak perempuan, pertumbuhan payudara sehingga mengalami haid atau juga tumbuh bulu di sekitar ketiak, atau ada juga hal lainnya. Kemudian perkembangan fisik lainnya yaitu pada anak laki-laki, di mana perkembangan fisik pada anak laki-laki biasanya diawali dengan perubahan suara, kemudian terjadinya ejakulasi dan juga tumbuh bulu di ketiak, ada juga tumbuh kumis di jenggotnya. Kemudian ada juga perkembangan secara kognitif. Selain tadi perkembangan secara biologis, kemudian secara fisik, ada juga perkembangan secara kognitif. Perkembangan secara kognitif di sini adanya kematangan. Kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf sehingga fungsi-fungsi indera menjadi lebih sempurna. Dan pengalaman yaitu hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Kemudian transmisi sosial dan juga hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, antara lain melalui pengasuhan dan juga pendidikan dari orang lain. Kemudian terjadinya ekvilibrasi, yaitu sistem pengaturan dalam diri anak itu sendiri, yang mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan.
Nah, ada juga perkembangan moral. Moral merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa remaja. Sebagian orang berpendapat bahwa moral dapat mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa ini hingga ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau bertentangan dengan kehendak atau pandangan masyarakat. Di sisi lain tiadanya moral seringkali dituding sebagai faktor penyebab meningkatnya kenakalan remaja. Nah, di sini ada beberapa perilaku menyimpang, di mana perilaku menyimpang ditunjukkan dengan kebiasaan yang mengganggu lingkungan sosialnya, seperti begadang sampai larut malam, mengendarai kendaraan seenaknya sendiri tanpa mengindahkan aturan lalu lintas. Kemudian kebiasaan yang cenderung merusak diri sendiri, misalnya merokok, meminum minuman keras, dan juga menyalahgunakan narkoba. Kebiasaan yang cenderung melanggar nilai dan juga norma susila, misalnya pergaulan bebas tanpa batas. Kebiasaan yang cenderung konsumtif. Ada juga tugas perkembangan remaja. Di sini remaja memiliki tugas perkembangan di mana remaja harus bisa menerima keadaan fisik dan juga dengan segala kualitasnya. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan juga figur yang mempunyai otoritas lainnya. Kemudian mengembangkan keterampilan berkomunikasi antar pribadi dan belajar bergaul dengan orang lain, menemukan identitas dirinya, menerima dirinya sendiri dan yakin atas kemampuan yang dimilikinya, memperkuat kontrol diri dengan landasan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip dan juga falsafah hidup. Kemudian meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Itu tugas perkembangan remaja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.